Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial orde 2 dengan pengaplikasian rangkaian RLC. Sedikit teori dasar tentang persamaan diferensial orde 2. Bentuk umum Y2 aksen ditambah PX Y aksen ditambah GX Y sama dengan RX. PX dan GX disebut koefisien. Jika RX sama dengan 0, maka persamaan diferensial di atas disebut homogen. Sebaliknya disebut non-homogen. Persamaan diferensial biasa linear orde 2 homogen dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum Y2 aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0, di mana A, B merupakan konstanta sembarang. Oke, kita akan masuk ke contoh soal pertama, yaitu tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu T dari suatu rangkaian RLC dengan R 16 ohm, L 0,02 Henry, dan C sama dengan 2 kali 10⁻⁴ farad. E sama dengan 12 volt dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 pada waktu saklar ditutup. Jawaban atau penyelesaiannya dari hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC didapat 0,02 Q2 aksen ditambah 16 Q kuadrat Q aksen ditambah 5000 Q sama dengan 12. Disederhanakan menjadi sama-sama dibagi 0,02 menjadi Q2 aksen ditambah 800 Q aksen ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0. Diperoleh akar-akar persamaannya R sama dengan min 400 plus minus 300I, dan dimana untuk mencari akar-akarnya menggunakan rumus ABC. Solusi homogennya QH sama dengan I pangkat min 400T dalam kurung C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu dengan mengambil QP sama dengan A, didapat QP sama dengan 2,4 kali 10⁻³ Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 2,4 kali 10⁻³ ditambah E pangkat min 400T dalam kurung C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T tutup kurung. Dengan memasukkan cara awal Q 0 dan I 0 sama dengan 0, maka diperoleh
C1 sama dengan min 2,4 kali 10 pangkat min 3, dan C2 sama dengan min 3,2 kali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 10 pangkat min 3, karena semuanya pangkat 10 min 3, jadi 10 pangkat min 3 nya boleh kita keluarkan. Kita lanjutkan. Q sama dengan 10 min 3 pangkat dalam kurung 2,4 dikurang E pangkat min 400T dalam kurung 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T tutup kurung. Maka diperoleh hasilnya IT sama dengan Q aksen T sama dengan 2E pangkat min 400T sin 300T. Rekan-rekan pasti masih belum mengerti apa yang saya jelaskan. Di soal nomor 2 saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Jadi jangan di skip videonya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2. Tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari T dari suatu rangkaian RLC dengan R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,2 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 Farad, dan E sama dengan 20 volt, dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 pada waktu saklar S ditutup. Di sini sama dengan soal pertama, yang berbeda cuma E. Pada soal pertama E sama dengan 12, sedangkan soal kedua E sama dengan 20 volt. Jawaban atau penyelesaiannya dari hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC didapat persamaan, yaitu L Q 2 aksen ditambah R Q aksen ditambah 1 per C Q sama dengan E. Maka kita substitusikan LRC nya ke dalam persamaan, yaitu 0,02 Q 2 aksen ditambah 16 Q aksen ditambah 5000 Q sama dengan 20. Jadi 5000 itu dari 1 per 2 dikali 10 min 4, maka didapat 5000 Q. Lanjut. Maka dapat kita sederhanakan dengan dibagi 0,02, hasilnya menjadi Q 2 aksen ditambah 800 Q aksen ditambah 250.000 sama dengan 1000. Di sini Q saya tinggal, seharusnya 250.000 Q. Oke, lanjut lagi. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0. Diperoleh akar-akar persamaannya menggunakan rumus ABC, yaitu R12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, yang dimana nilai A sama dengan 1, nilai B 800, dan nilai C 250.000. Kita masukkan angkanya, yaitu min 800 plus minus akar 800 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 250.000
dibagi 2 sama dengan min 800 plus minus akar min 360.000 per 2. Maka didapat hasil R1 2 sama dengan min 400 plus minus 300i. Solusi homogennya adalah sama dengan solusi homogen soal pertama, yaitu QH sama dengan min 400T dalam kurung C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu dengan mengambil QP sama dengan A, didapat QP sama dengan 1000 per 250.000. Mengapa demikian? Dari referensi yang saya cari, untuk nilai QP dicari melalui nilai Q per Rx sama dengan yang diasumsikan Q2 aksen dan Q aksennya sama dengan 0. Lanjut, maka nilai QP sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 4 kali 10 min 3 ditambah E pangkat min pangkat 400T C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T. Dengan memasukkan cara awal, Q0 sama dengan 0, I0 sama dengan 0, maka diperoleh untuk Q0 sama dengan 0 adalah 0 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3 ditambah C1 dari mana datangnya Q kita ubah menjadi 0, sedangkan T kita masukkan nilainya 0, maka E menjadi 1 karena yang dipangkatkan dengan 0 itu nilainya 1, sedangkan cos 0 itu 1, sedangkan sin 0 0, maka yang tinggal hanya 0 sama dengan 4 kali 10 min 3 ditambah C1, maka C1 sama dengan min 4 dikali 10 min 3. Untuk I0 atau Q0 sama dengan 0 kita dapat menggunakan rumus UP, didapatkan hasilnya rumus UP. Mungkin rekan-rekan semua sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan rumus UP gimana, langsung saja 0 sama dengan min 400 C1 ditambah 300 C2, maka C2 sama dengan min 400 per min 300. C1 nya kita masukkan nilai C1 yang sudah kita dapat, maka nilai C2 yang kita dapat adalah min 16 per 3 dikali 10 pangkat min 3. Jadi nilai C1 dan C2 adalah C1 sama dengan min 4 dikali 10 min 3 dan C2 sama dengan min 16 per 3 dikali 10 min 3. Lanjut, jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 10 pangkat min 3 dalam kurung 4 dikurang E pangkat min 400T dalam kurung 4 cos 300T ditambah 16 per 3 sin 300T. Maka untuk memperoleh nilai IT kita menggunakan rumus UV
maka IT yang kita dapat adalah 2,8/3 E min 400T sin 300T. Kalau rekan-rekan masih belum paham, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Masih rangkaian RLC. Itulah arus yang mengalir pada rangkaian RLC yang dimana R sama dengan 5 ohm, L 1 Henry, C sama dengan 25 dikali 10⁻²2 Farad dengan tegangan sumber 32 volt. Lalu diasumsikan saat arus awal dan muatannya adalah 0. Jawaban atau penyelesaiannya persamaan yang dapat kita ambil dari soal di atas yaitu nilai L nya 1, maka Q 2 aksen ditambah 5 Q aksen ditambah 4 sama dengan 32. 4 datangnya dari 1/25 dikali 10⁻², maka didapat hasilnya 4. Lalu persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 5R ditambah 4 sama dengan 0, sehingga mempunyai akar-akar R12 sama dengan min 5 ditambah 1,5I, yaitu kita menggunakan rumus ABC, sehingga QH sama dengan I pangkat min 5T dalam kurung C1 cos 1,5T ditambah C2 sin 1,5T. Untuk penyelesaian non homogennya, maka QP sama dengan 125 dikali 10⁻3, yaitu kita dapat dari 4 dibagi dengan 32. Lanjut, solusi khusus yang didapat adalah Q sama dengan 125 dikali min 3 ditambah E min 5T E pangkat min 5T dalam kurung C1 cos 1,5T ditambah C2 sin 1,5T. Untuk solusi khusus ini rumusnya yaitu Q sama dengan QH ditambah QP ataupun QP ditambah QH, sama saja. Dengan menggunakan cara awalnya yaitu Q0 sama dengan 0 dan I0 sama dengan 0, maka diperoleh C1 sama dengan min 125 kali 10⁻³ dan C2 sama dengan min 1250/3 dikali 10⁻³. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 10 pangkat min 3 dalam kurung 125 dikurang E pangkat min 5T dalam kurung 125 cos 1,5T ditambah 1250/3 sin 1,5T. Kita peroleh IT menggunakan rumus UV, maka didapat IT sama dengan 4,375/3 E pangkat min 5T sin 1,5T. Mungkin sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.